Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang nama metodenya analisis conjoint. Jadi kita akan coba menerapkan metode analisis conjoint dengan menggunakan SPSS. Jadi kita judul dalam video ini aplikasi conjoint analysis untuk mengetahui kesukaan masyarakat dalam memilih sepatu berdasarkan atribut warna, bahan, dan harga. Sebentar ya. Oke, kita langsung mulai ke kasusnya aja. Andaikan seorang pengusaha sepatu akan merancang suatu produk sepatu baru, ya. Untuk itu, pengusaha sepatu tersebut ingin mengetahui hal-hal berikut. Kira-kira hal-hal apa aja yang secara umum diinginkan atau disukai oleh masyarakat dalam membeli suatu sepatu. Kemudian, hal-hal apa yang secara umum dianggap penting oleh masyarakat dari suatu sepatu. Nah, jadi si pengusaha sepatu tersebut mempertimbangkan untuk menggunakan atribut warna sepatunya, kemudian bahannya, sama harga. Jadi pengusaha sepatu tersebut mempertimbangkan 3 faktor ya yang mempengaruhi masyarakat membeli sepatu. Pertama ada warna, yang kemudian ada bahan, yang ketiga ada harga. Nah, untuk warna sendiri dipertimbangkan memiliki 3 level atau 3 kategori. Misalkan ada warna hitam, warna sepatunya hitam, putih, dan abu-abu, ya. Kemudian untuk bahan misalkan juga ada 3 kategori dipertimbangkan ya. Dipertimbangkan ada 3 kategori bahannya, bahan jenis A, bahan jenis B, dan bahan jenis C. Nah, untuk harga dipertimbangkan memiliki 3 level. Harga sepatunya kita buka mulai dari harganya Rp70.000, ada yang harganya Rp100.000, dan ada yang harganya Rp150.000. Nah, jadi nanti kita bisa aja secara umum masyarakat tuh maunya sepatunya tuh mayoritas, maksudnya bisa aja secara umum mayoritas masyarakat, kebanyakan masyarakat pengennya sepatunya warna hitam, bahannya jenis A dan harganya Rp70.000. Bisa aja mayoritas masyarakat tuh suka sepatu yang berwarna hitam, bahannya jenis B, harganya Rp70.000, dan seterusnya, seperti itu dia. Nah, di sini diketahui tadi kan jumlah atribut atau jumlah faktornya ada 3 ya. Ada warna, ada bahan sama harga ya. Nah, warna kan punya 3 kategori. Bahan juga punya 3 kategori, jenis A, jenis B, jenis C. Harga juga punya 3 kategori. Rp70.000, Rp100.000 sama Rp150.000. Jadi, di sini total seluruh stimulus, nah ada namanya stimulus. Nah, total seluruh stimulusnya ada 27. 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27 stimulus. Nah, ini dia ya. Nah, misalkan nih coba lihat di tabel satu-satu. Tapi sebelumnya di sini misalkan untuk variabel atau atribut warna, misalkan angka 1 untuk warna putih ya. Angka 1 misalkan level warna putih. Angka 1 itu untuk warna hitam. Angka 2 untuk warna putih. Angka 3 untuk abu-abu ya. Kemudian untuk atribut bahan misalkan. Bahan A itu diberi kode angka 1. Bahan B diberi kode angka 2. Bahan C diberi kode angka 3 ya. Sampai juga harga. Harga Rp70.000 diberi kode angka 1. Sampai harga Rp150.000 diberi kode angka 3. Nah, inilah dia total stimulusnya. Semuanya ada 27. Jadi stimulus yang pertama, stimulus yang nomor 1, artinya sepatu dengan warna hitam, bahannya jenis A, harganya Rp70.000. Stimulus yang kedua, artinya sepatu dengan warna hitam, bahannya jenis A,
bahannya jenis A, harganya 100.000. Sampai stimulus ke-27. Sepatu dengan warna abu-abu, bahannya jenis C, harganya 150.000. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita coba praktek dengan SPSS ya. Kita tahu bahwa tadi total stimulusnya itu ada 27. Tapi nggak semua stimulus ini nanti kita gunain. Nah, sekarang kita akan menggunakan SPSS ya. Di sini kita akan menggunakan SPSS untuk membangkitkan stimulusnya. Nah, itu dia. Dengan pendekatan namanya orthogonal design. Oke, sekarang kita coba praktek langsung dengan SPSS. Ya. Nah, di sini pertama kita pilih data ya. Kemudian pilih orthogonal design, pilih generate. Nah, di sini faktor name. Pertama warna. Nah, di sini faktor name-nya warna. Untuk faktor labelnya warna sepatu. Nah, itu dia ya. Kemudian pilih add. Kemudian ada bahan ya. Bahan. Ya, di sini bahan sepatu. Nah, pilih add. Kemudian ada faktor name-nya harga. Ya, kemudian harga underscore sepatu. Di sini saya nggak nggunain spasi, spasinya saya ganti dengan garis bawah aja. Kemudian pilih add. Nah, untuk warna klik, kemudian pilih define values. Nah, di sini. Jadi 1 untuk warna hitam, ya. 2 untuk warna putih, ya. 3 untuk warna abu-abu. Nah, itu dia. Kemudian pilih continue. Nah, sekarang bahannya lagi, define values. 1 untuk bahan jenis A ya, untuk bahan jenis A. 2 untuk bahan jenis B. 3 untuk bahan jenis C. Nah, ini dia. Kemudian pilih continue. Untuk harga, 1 untuk harganya tadi 70.000. 2 untuk harga 100.000. 3 untuk harga 150.000. Kemudian pilih continue. Nah, kita sudah mendefinisikan nilai-nilainya. Nah, kemudian pilih create new data file. Pilih file. Nah, teman-teman pastikan alamat folder tempat kerjanya harus benar. Di sini teman-teman, ingat, saya tuh nyimpannya di sini. Di bagian folder conjoin, D ya, di D, conjoin, kemudian commercial ebook. Di sini jangan pakai spasi, gunain garis bawah ya. Kadang kalau pakai spasi dia sering error. Makanya saya buat commercial underscore ebook, nggak komersial spasi ebook. Gunain garis bawah aja pengganti spasi. Kemudian kasus 1. Nah, di sini D conjoin commercial underscore ebook kasus 1. Nah, ini dia alamat tempat saya membuat folder kerjanya ya di situ. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, saya simpannya di D, kemudian conjoin, kemudian commercial ebook, kemudian K1. Nah, di sini kita buat nama filenya total stimulus. Nah, total stimulus ya. Kemudian pilih save. Kemudian pilih OK. Nah, kalau muncul a plan is successfully generated with 9 card, artinya sudah berhasil membentuk stimulus. Stimulusnya jumlahnya ada 9. Tadi kan waktu di penjelasan sebelumnya kan total stimulusnya ada 27. Nah, tapi kalau di SPSS kita nggak menggunakan total stimulusnya sebanyak 27. Tapi menggunakan SPSS kita bisa menggunakan stimulusnya jumlahnya lebih sedikit. Nah, lebih ringkas, ada 9. Yuk, coba kita buka ya. Ini dia total stimulus. Kalau kita buka di sini, ini total stimulusnya. SPSS membentuk secara random ya stimulusnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, stimulusnya ada 9, jadi nggak perlu 27 tadi, ya. Contoh stimulus yang pertama nih. Stimulus yang pertama, warna sepatunya abu-abu, jenis bahannya itu jenis C,
harganya 70.000. Nah, kemudian stimulus yang kedua, warna sepatunya hitam, jenisnya B, harganya 150.000. Sampai stimulus yang ke-9, warna sepatunya hitam, bahannya jenis A, harganya 70.000. Nah, sebelumnya saya itu sudah membuat stimulus versi saya sendiri. Mana stimulus versi saya sendiri? Ini namanya itu stimulus. Nah, kita buka ya. Jadi kita untuk praktek pakai yang sudah saya buat aja sebelumnya. Ya. Nah, ini dia. Jadi kita akan gunakan stimulus yang sudah saya buat, ya. Sama jumlah stimulusnya juga ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi stimulus yang pertama, warna sepatunya abu-abu, jenis bahannya C, harganya 70.000. Sampai warna sepatunya hitam, bahannya jenis A, harganya 70.000. Nah, 9 stimulus inilah yang akan kita buat ke dalam kuesioner. Respondennya akan memberi nilai sesuai kesukaan respondennya. Nah, ini dia, kita mulai. Contohnya nih. Nah, ini contoh dari data hasil jawaban respondennya. Ingat, P1. Apa arti P1? P1 itu artinya apa? P1 artinya, kita lihat tadi ya. Di sini P1 artinya warna sepatu abu-abu, jenis C, harga 70.000, ya. Kalau kita sini berarti artinya di sini sepatu berwarna abu-abu, ya, abu-abu. Kita lihat lagi tadi yang sepatu berwarna abu-abu, jenis C, jenis bahan C, harga 70.000. Nah, ini maksudnya. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Nah, tinggal kita copas untuk P yang kedua. Kalau kita lihat, untuk yang kedua tadi, warna sepatunya hitam, jenisnya B. Ini kan, hitam, jenisnya B, harga 150.000. Hitam, yang kedua ini ya. Yang kedua ini P2. Warna sepatunya hitam. Jenis bahannya itu bahan B. Kemudian harganya 150.000. Gitu kan? Nah, dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya. Sampai teman-teman buat sampai yang ini stimulus ke-9. Warnanya hitam, jenisnya A ya. Saya buat aja sampai yang ke-9 aja ya. Saya langkau. Ini yang P9, warnanya hitam, bahannya jenis apa tadi? Kalau nggak salah jenis A ya. Jenis A, harganya 70.000 ya. Harga 70.000. Ya kan, coba kita cek dulu ya. Nah, ini warnanya hitam kan tadi kan, kalau kita lihat ya, warnanya hitam yang ke-9 ya. Warna sepatunya hitam, jenisnya A, harganya 70.000. Ya. Oke. Nah, jadi kemudian masing-masing 9 stimulus ini dimintalah responden untuk memberikan penilaian kesukaan. Misalkan 1 itu sangat tidak suka, 2 itu suka, 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 kurang suka, 4 suka, 5 sangat suka. Nah, contoh ini responden ke-1, dia memberi penilaian yang pertama ini sangat suka. Nah, 5 ya. Kemudian yang kedua dia nggak suka, ya. 3 itu berarti kurang suka ya. Kurang suka ya, kurang suka. Dan seterusnya sampai yang ke-9 dia buat 5. Berarti 5 dia sangat suka. Nah, gitu dia. Sampai responden ke-30 ya. Sampai responden ke-30 dia buat yang ini dia sangat suka. Tapi kalau yang P kedua itu dia sangat tidak suka. Dan seterusnya. Nah, ini namanya data penilaian responden. Seperti itu. Skalanya skala Likert. Nah, ya. Sudah selesai ya. Nah, kita sudah membangkitkan stimulusnya. Total stimulusnya ada 9. Nggak sebanyak 27. Karena kita menggunakan pendekatan namanya orthogonal design. Nggak semua stimulusnya dimasukin. Seperti itu dia. Nah, baru kita merancang sintaks kode analisis conjoin dan melakukan interpretasi hasil. Nah, jadi teman-teman, kita akan
mengetik kode analisis conjoinnya, harus diketik dia nggak ada menunya di SPSS. Caranya gimana? Caranya pilih file, new, pilih syntax. Nah, file new syntax. Disinilah kode untuk analisis conjoinnya dibuat. Tapi saya sudah buat kodenya. Yuk kita lihat kode analisis conjoin yang sudah saya buat. File, open, syntax. Saya sudah buat sintaksnya. Nih ya, saya mau nunjukin sintaks analisis conjoinnya. Saya simpan di tempat folder kerja yang sama. Nah, ini dia sintaks atau kode analisis conjoin yang saya buat. Nah, pertama ini kodenya, ini dia. Nah, yang baris pertama ini kita akan membaca stimulus. Nah, ini kan di sini ada buat stimulus.sav. Artinya memerintahkan SPSS untuk membaca atau mengambil file stimulusnya. Stimulus.sav. Mana dia? Ini dia. Stimulus.sav. Nah, ini dia. Jadi, si SPSS akan membaca atau mengambil isi dari file stimulus.sav. Nah, sesudah diambil, kita lihat kode yang kedua, sudah diambil, baru dia membaca perintah yang kedua. Artinya apa? Si SPSS membaca atau mengambil file namanya dataresponden.sav. Coba kita buka dataresponden.sav. Mana dia? Kita buka dulu ya. Ini dia. Dataresponden.sav kita buka. Nah, isinya itu jawaban responden yang tadi. Mana ya? Kita coba cek. Nah, ini jawaban respondennya. Responden ke-1, responden kedua, responden ketiga, sampai responden ke-30. Ini jawaban untuk P1, stimulus ke-1, jawaban untuk stimulus kedua, jawaban untuk stimulus ketiga, sampai ke-9. Nah, jadi si SPSS akan mengambil atau membaca file dari data responden.sav. Nah, setelah itu, kita cek lagi kode sintaksnya. Nah, skornya dari P1 sampai P9. Kenapa P? Karena tadi dibuat hurufnya P. Mana dia? Nah, ini P1, P2, P3, P4. Kalau P ya P. Jangan Q, jangan S. Jadi harus sama ya. P1 sampai P9. Nah, di sini ada responden. Nah, jadi nanti di sintaksnya juga harus dibuat responden. Nah, subjeknya responden. Baru buat warna, bahan, harga. Ingat, warna ini kan hurufnya kecil. Lihat dari mana hurufnya kecil? Lihatnya dari stimulus nih. Ini kan ada warna. Nah, kan hurufnya warna kecil semua. Bahan kecil, harga kecil. Maka dalam penulisan sintaksnya, huruf besar kecilnya itu harus diperhatikan ya. Karena kalau nggak diperhatikan, salah huruf besar kecilnya itu bisa error seperti itu. Baru print all. Nah, sekarang kita run analisis conjoinnya. Pilih run, pilih all. Muncul deh hasil analisis conjoinnya. Nah, ini dia. Yang dibaca hasilnya yang mana? Yang dibaca hasilnya yang saya baca yang overall. Nah, ini dia. Overall statistik. Nah, kita coba interpretasi hasilnya. Ini dia. Nah, teman-teman, ini namanya tabel hasil analisis namanya utility estimate. Teman-teman bisa lihat di sini sebentar. Ini dia, utility estimate ya. Nih, ada utilities ya, utilities. Nih, utility estimate. Kita coba baca hasilnya. Nah, untuk variabel atau faktor warna, kira-kira kebanyakan masyarakat itu suka sepatunya warna apa? Nah, teman-teman tinggal lihat. Ada hitam, putih, abu-abu. Lihat nilai utility estimate mana yang paling besar. Ternyata yang paling besar adalah yang putih, 0,178. Kalau yang hitam 0,078, yang abu-abu negatif 0,256. Yang paling besar yang putih. Artinya mayoritas masyarakat menginginkan sepatu yang berwarna putih. Mayoritas ya, nggak semua, tapi kebanyakan. Nah, untuk bahan, kira-kira mayoritas masyarakat suka sepatunya bahannya jenis apa? Lihat mana yang paling besar utility estimate-nya. Ternyata yang jenis B, 0,089. Jadi mayoritas masyarakat menginginkan sepatunya bahannya jenis B. Nah, harga. Nah, kalau harga ini paling apa nih? Paling nampak dia. Karena
utility estimate yang paling besar itu di harga 70.000 yang paling murah. Ternyata mayoritas masyarakat itu sangat menginginkan harga sepatunya 70.000 karena dia paling murah. Kalau 150.000 dia paling minus dia nggak pingin harganya mahal. Nah, jadi kesimpulannya di sini mayoritas masyarakat menginginkan harganya itu 70.000, warnanya itu warna putih, sepatunya bahannya jenis B. Nah, inilah kegunaan analisis conjoin. Kita bisa melihat mayoritas masyarakat tuh menginginkan sepatunya itu seperti apa. Nah, terakhir baru ada namanya hasil namanya importance value. Ini bisa dilihat di sini. Ini dia important value. Ini kita bisa mengetahui menurut mayoritas masyarakat kira-kira faktor apa yang paling penting dari sepatu tersebut. Kita lihat yang paling besar adalah harga. Paling tinggi nilainya 63,441. Artinya apa? Jadi antara warna, bahan, harga, yang paling pertama paling penting menurut masyarakat adalah harga. Yang kedua apa? Yang kedua adalah warna karena nilainya paling besar kedua. Yang ketiga baru bahan. Ya, begitulah dia tentang analisis conjoin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.